Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial atau simulasi tentang routing BGP di Cisco Packet Tracer. Kemarin kita sempat bahas routing OSPF ya. Sekarang kita akan bahas materi tentang routing BGP. Oke, langsung saja saya buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Seperti biasa, teman-teman mohon disimak video dari awal sampai akhir, takutnya nanti ada yang terlewatkan di setiap langkah-langkahnya, karena langkah-langkah di sini termasuk langkah-langkah yang kompleks ya. Langkah-langkah yang berurutan dari urutan pertama sampai urutan terakhir itu dia tersusun, jadinya jangan sampai ada yang terlewatkan. Semoga teman-teman dapat mempraktekkan dan berhasil ya, seperti yang saya praktekkan pada kali ini. Bismillah. Oke, sini sudah disiapkan ya. Seperti biasa di sini mungkin teman-teman yang menonton video dari sebelumnya atau video sebelumnya bakal bosan karena tampilannya sama, bedanya cuman konfigurasinya. Kayak yang pertama itu routing statik, gambarnya sama seperti ini, desainnya sama, terus routing OSPF sama. Nah, sekarang BGP pun sama. Karena apa? Sistemnya hampir sama tetapi beda, penerapannya beda, atau perintahnya berbeda. Di setiap routing itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing begitu. Oke, langsung saja ya. Di sini udah saya siapkan untuk prototipenya atau gambarannya. Seperti yang saya sampaikan, konsepnya mungkin hampir sama, bisa menyambungkan dua bagian ini, tetapi untuk perintah atau routingnya berbeda. Oke, langsung saja ya, kita siapkan di router 0 dulu. Router 0 tadi, sebelum saya melakukan recording ini, saya hapus dulu untuk routing OSPF nya. Jadinya untuk routing OSPF nya sudah saya hilangkan. Coba saya cek lagi. So IP OSPF, oh maaf, bukan so IP OSPF ya, so IP router. Nah, di sini udah saya hilangkan. Sebelumnya kan di bawah sini dia keterangannya O atau OSPF, sudah saya hapus sebelum saya record video kali ini. Oke, langsung saja ya, langsung saja kita ke temanya, langsung ke topiknya biar agak cepat waktunya. Di sini untuk konfigurasinya seperti biasa, kita masuk di menu config dulu atau konfigurasi terminal. Setelah itu kita menggunakan atau kita buka dengan BGP nya. Caranya ketik aja router BGP. Ini angkanya bebas ya. Di sini kita kasih angka 100 saja, nggak apa. Saya kasih angka 100 saja. Kita enter. Setelah itu kita isi network. Networknya apa? Nih, network tuh untuk kliennya ya. Kliennya 30, bukan 30 ya. Kliennya 192.168.10.0 MASK 255.255.255.0. Enter. Karena di sini ada dua klien, jadinya kita mengisi dua untuk 10 dan 20. Nah, di sini saya ketik lagi, ganti aja yang 20 di sini. Enter. Setelah itu naik bor seperti ini ya. Kita isi 30 20 10 titik 2 ini untuk sini ya. Untuk sini kita sambungkan ke 30 20 10.2 ya, naik bornya.
Setelah itu remote, maaf, as ya, neighbor, sebentar, kayaknya ada yang salah. Oh bener ya, remote. Nah remote as kita isi 200. Jadi gini, kenapa di sini saya isi 100, 200, nanti disimak dulu ya, akan saya jelaskan. Enter, exit. Saya lupa untuk memberikan identitas di sini ya. Di sini untuk IP-nya seperti ini. Sedangkan di as-nya di sini 100. Di sini saya buat IP as-nya 200. Kenapa? Jadi as ini bertujuan untuk remote-nya kemana? Tujuannya kemana? Jadinya IP ini nanti tujuannya ke sini. Begitu. Bisa dipahami ya? Karena router kosong sudah saya konfigurasi, fokus di router 1. Router 1 seperti biasa konfigurasinya. Enable dulu. Setelah itu conf t, konfigurasi terminal, router BGP 200. Ingat ya, 200 ini kita untuk ID-nya, router ID-nya 200. Remote as-nya beda lagi. Remote as-nya tuh beda gini. Saya jelasin ya. Untuk yang router as di sini, makanya saya kasih di sini, coba saya sesuaikan dulu ya, sesuaikan dulu gambarnya. Nah, di sini untuk router BGP 200 untuk sini. Jadi perintah awal ini untuk memberi inisialisasi di router ini biar untuk dapat routing BGP dengan as ID-nya 200 begitu. Kalau di sini saya setting 100, jadi untuk router kosong. Kalau router kosong kita setting 100. Jangan sama ya, jangan sama as di router ini sama as di router ini, jangan sama. As tuh untuk remote-nya kemana gitu, jangan disamakan ya. Oke, lanjut kita ketik network 192.168.30.0 mask. Mask itu artinya max ya, atau subnet mask begitu. 255.255.255.0. Kita enter. Setelah itu neighbor, tulisan seperti ini ya, neighbor. Kita isi 30.20.10.1 remote as. Kenapa 1? Ini karena arahnya ke 30.20.10.1. Jadi remote as-nya 100. Begitu kawan. Jadi untuk neighbor 30.20.10.1 remote as-nya 100. Jadi IP ini, network ini nanti akan diarahkan ke neighbor 30.20.10.100 agar dapat saling terhubung antar klien, antar router begitu. Enter. Nah, di sini udah BGP adjust ADC ceng apa itu cang. Setelah itu exit lagi. Oke, udah di exit ya. Kita skip 1 2 3. Cek lagi di sini. Kita show IP router. Nah, di sini udah kelihatan ya. Di sini udah berhasil nih. Untuk BGP-nya berhasil. Keterangannya udah B. Dicari di sini BGP yang mana. Nah, nih. Jadi untuk konfigurasi routing atau router ini di setting BGP berhasil ya. Routing BGP udah berhasil dengan keterangan B di sini. Udah tercantum ya untuk alamat IP-nya 192.168.10 sama 20 udah tersambung di router 1. Sedangkan di router sini pun sama. Nah, ini sudah masuk ya dia untuk neighbor 30.20.10.2 udah masuk juga. Kita show IP router. Nah, di sini udah masuk juga BGP
dia masuk IP 30 ya 192.168.30.0. jadi harusnya udah bisa digunakan. Oke, saya cek dulu dari sini ke sini. Nah, berhasil ya, berhasil. Oh ya, seperti biasa teman-teman ya, kalau ada yang tidak berhasil tolong dicek ya, tolong dicek di sebelah sini di PC nya desktop IP configuration, dicek di default gateway sama DNS nya apakah sudah terisi belum. Kalau bisa terisi ya, yang terutama default gateway, karena nanti kalau gateway-nya 0.0.0.0 untuk bawaannya nanti akan terjadi error atau invalid. Nah, kayak seperti ini, dia akan valid, tapi kalau udah diisi dia keterangannya akan seperti ini, sama successful begitu. Jadi untuk langkah-langkahnya cukup sederhana ya untuk routing BGP ini. Yang membuat ribet itu bagaimana kita akan mengarahkannya, arahnya kemana. Contoh nih, di sini untuk router kosong kita panggil IP untuk VLAN A sama VLAN B, kita ambil atau kita panggil, suruh mengantarkan paket ke router dengan AS 200 ya, dengan IP 30.20.10.2. Nah, untuk simulasinya seperti ini. Kita cek dulu ini ke sini. Sukses ya. Kita cek di simulation. Agak kita percepat sini, seperti ini lah coba. Nah, seperti ini ya. Kelihatan ya. Nih. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi reset simulator. Agak saya cepetin. Nah, coba lihat, dicek ya. Dicek di sini tak apply. Nah, sini dia ke sini, terus ke sini, dan ke klien. Begitu, dan sebaliknya dia akan mengulangi terus. Begitu. Jadi, prosesnya seperti itu. Jadi begitu ya kawan-kawan. Kalau ada yang kurang jelas atau terlalu cepat simulasinya, atau terlalu cepat dalam pengerjaannya, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Atau jika ingin mengulang video ini dibuat slow, boleh, silakan, terserah mau dibuat gimana, bagaimana cara teman-teman bisa memahami video ini. Untuk dasarnya sebenarnya ini untuk konfigurasi routing BGP sebenarnya mudah, cuman sistemnya cuman sini IP ini dipanggil untuk mengarahkan ke router ini, IP ini dipanggil untuk mengarahkan ke router ini, seperti itu. Untuk konsepnya seperti itu. Oke, sekian ya untuk teman-teman, semoga berhasil dalam penerapannya. Terima kasih yang telah menonton dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat ya ilmunya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.